Oke. Nah, sekarang saatnya saya bacakan untuk prakata edisi kedua dari buku ini. Sengaja saya akan bacakan pelan-pelan ya. Istilahnya saya akan hadirkan bagian demi bagian supaya benar-benar Anda bisa menikmati bagaimana buku ini ditulis gitu ya. Baik, setahun baru lewat sejak edisi pertama buku ini diluncurkan pada awal Juni 2014 di Makassar International Writers Festival atau MIWF yang dilakukan di Benteng Rotterdam, tempat sang pangeran melewatkan hampir 22 tahun terakhir hidupnya sebagai tahanan politik Belanda antara tahun 1833 sampai 1855. Acara MIWF itu dibuat lebih seru dengan tuturan dramatik aktor penulis kawakan Mas Landung Simatupang dengan pementasan Aku Diponegoro. Pentas pembacaan dramatik Landung Simatupang dari Kuasa Ramalan dan Babat Diponegoro yang dilakukan di ruang terbuka di tengah lapangan Benteng Rotterdam dengan penonton hingga 700 orang. Peristiwa yang melegendakan itu membuat cetakan pertama Takdir cepat laku, dan sebuah cetakan kedua harus dengan tergesa-gesa disiapkan tanpa ada kesempatan bagi penulis untuk membuat revisi dan koreksi yang semestinya. Setengah tahun kemudian, cetakan kedua pun juga habis terjual setelah pameran besar di Galeri Nasional Aku Diponegoro, Sang Pangeran dalam Ingatan Bangsa dari Raden Saleh hingga kini, yang diselenggarakan Goethe Institut Indonesian bersama serangkaian partner Indonesia, terutama Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, memecahkan sebuah rekor untuk sebuah pameran tunggal di Galeri Nasional dengan lebih dari 26.000 pengunjung dalam pameran terbuka selama 6 Februari hingga 8 Maret 2015. Sukses cemerlang dari pembacaan dramatik Mas Landung dan pameran Aku Diponegoro menggarisbawahi bahwa minat untuk sejarah leluhur bangsa dan tokoh kunci seperti Sang Pangeran belum pernah punah di zaman Twitter dan WhatsApp di tanah air ini. Namun pada saat ini, ketika Indonesia meraih ranking nomor 3 di dunia sesudah Amerika Serikat dan India dengan paling banyak warga yang mengakses Facebook melalui HP, diperkirakan akan mencapai 80 juta pada tahun 2016, alias sepertiga dari total 255 juta penduduk. Sejarah harus disajikan dalam bentuk lebih demokratis. Pertunjukan klasik seperti opera Diponegoro pada tahun 1995 oleh Sardono W. Kusumo dan pameran seni lukis elitis seperti Aku Diponegoro harus dilengkapi dengan karya-karya yang lebih menyentuh dunia gaul seperti kartun Perang Jawa dari Mas Aji Prasetyo, Hidup Itu Indah, dan Harimau Madiun, pementasan dramatik Mas Landung, film layar lebar Hanung Bramantyo Soekarno pada tahun 2013, Garin Nugroho, Sang Guru Bangsa Cokroaminoto pada tahun 2015, dan board game Mas Eko Nugroho, CEO Kumara dan inisiator Indonesia Bermain. Dalam zaman marak gadget elektronik ini, media massa dan gaming mungkin bisa dianggap lebih berperan daripada buku ilmiah seperti Takdir yang terbit pada tahun 2014 dan Kuasa Ramalan yang terbit pada tahun 2012. Yang 3 jilidnya memang berat di tangan dan berat di kepala. Tetapi jangan salah, tanpa buku ilmiah, pengetahuan tentang sejarah akan tetap dangkal dan landasan untuk karya artistik akan punah. Tanpa penelitian bertahun-tahun di arsip dan skriptorium, koleksi naskah sastra Nusantara yang diuraikan dalam wawancara saya pada tahun 2007 yang bisa dibaca di appendix buku ini, mustahil kita bisa menampilkan seluk-beluk sejarah sesungguhnya.
Kekosongan pengertian sejarah akan mengakibatkan film setaraf Pahlawan Gua Selarong yang disutradari Lilik Sudio tahun 1972 atau November 1828 yang disutradarai Teguh Karya pada tahun 1979 menjadi seru dari sudut drama, semacam wayang wong versi layar lebar tetapi kosong dari sudut sejarah. Tanpa melihat lebih dekat kepada detail kehebatan Diponegoro bakal kurang dipercaya. Sebenarnya metode kerja seorang sejarawan profesional, khususnya kerja kerasnya menggunakan sumber-sumber sejarah untuk pementasan dramatiknya, memiliki logika tersendiri. Meskipun saya sudah berkutat dengan naskah-naskah Jawa selama 40 tahun, lantaran kutipan-kutipan yang dikerjakan secara hati-hati oleh Mas Landung, saya terpaksa membaca dan membaca ulang kutipan-kutipan yang saya kira sudah saya hafal dan tahu kebenaran-kebenaran mendasar tentang hidup Diponegoro. Salah satu yang paling luar biasa adalah ketika saya mulai menerjemahkan kutipan pendek dalam bacaan drama kedua Mas Landung di Tegalrejo pada Januari tanggal 8, 2014. Sang Pangeran di Tegalrejo Nujum Sang Eyang Buyut, di mana bayi pemimpin perang Jawa di masa depan diserahkan ke dalam pelukan sang kakek buyut, Mangkubumi. Beberapa saat setelah kelahiran sang pangeran, pada tanggal 11 November 1785, ibundanya Raden Ayu Mangkorowati membawa sang bayi di kediaman pribadi sang Sultan Proboyekso, dan di depannya Mangkubumi mengatakan bahwa Panglima Perang Jawa itu nantinya akan menimbulkan lebih banyak kerusakan bagi Belanda. Bahkan lebih daripada itu, lebih daripada yang ia lakukan dalam Perang Giyanti. Namun hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu akhir ceritanya. Wekasan wallahu a'lam. Itulah yang dikutip dari Babat Diponegoro. Mbok Ratu Ageng, cicitmu ini ketahuilah kelak, sudah kehendak yang Maha Kuasa, jalan hidupnya ditakdirkan jadi lakon luar biasa. Berbeda dengan yang saya pikirkan sebelumnya, Sultan Sepuh itu tidak mengutarakan kata-katanya kepada ibunda sang pangeran yang merupakan selir biasa, melainkan kepada permaisurinya, Ratu Ageng, Ratu Kadipaten, yang kelak menjadi wali Diponegoro di Tegalrejo. Sultan kemudian secara khusus mempercayakan sang bayi kepadanya, dan babat itu menggambarkan alasan mengapa sang permaisuri senantiasa dekat dengan sang pangeran muda. Itulah sebabnya segera setelah Mangkubumi wafat pada Maret 1792, sang Ratu Sepuh memutuskan untuk meninggalkan keraton dan membuka lahan baru kelak menjadi tanah Tegalrejo, 3 km arah barat laut istana. Diponegoro yang berusia 7 tahun menemaninya. Semua itu menjelaskan uraian yang panjang lebar dalam buku saya, Kuasa Ramalan, dan edisi pertama Takdir, tentang mengapa Ratu Ageng mau mengangkat cicitnya sebagai anak. Ini juga menjelaskan betapa besar pengaruh ajaran sufi Islam sang Ratu kepada Diponegoro muda, sebab Ratu mempunyai pertalian langsung kepada mursyid, guru agama tarekat sufi Satoriyah di Jawa Barat, Syekh Abdul Muhyi. Melalui 4 silsilah ulama, Oman Faturrahman, dan juga seperti dikutip dari Oman Faturrahman dan Kerry, kegagalan untuk membaca naskah Babat Diponegoro secara teliti cukup menunjukkan kelemahan karya saya sebagai penulis biografi Diponegoro dan pentingnya edisi ilmiah dari Babat Diponegoro menghidupkan lampu bantuan untuk para sejarawan ketika tak satu pun naskah kunci Jawa tersedia dalam bentuk cetak maupun online. Inilah salah satu hal yang mendorong saya untuk membuat sebuah revisi keseluruhan dari edisi pertama Takdir. Saya yakin kalau buku ini bisa menyajikan aktor drama masa depan, sebuah landasan dalam memulai pekerjaan menciptakan tuturan baru tentang hidup Diponegoro, dan juga memberikan sumber daya kepada sejarawan
untuk mencari cara baru memahami dinamika masyarakat Jawa yang khas di mana sang pangeran hidup. Isu-isu yang dihadapi Diponegoro pada masa hidupnya, korupsi pejabat, logika langkah negarawan, intrik politisi, kemerosotan nilai budaya, dan keharusan revolusi mental atas asas budi pekerti dan kesetaraan sosial pada zaman yang marak kolonialisme dan kapitalisme masih menjadi tantangan kita pada zaman reformasi ini. Menghidupkan kembali seorang Diponegoro dengan penuh cita-cita luhur dan kekurangan manusiawi adalah sebuah prestasi yang mahal dan unik dari buku ilmiah yang didasarkan di atas penelitian yang nyata. Tentu, persiapan edisi baru ini menambahkan hutang budi saya kepada sponsor dan penyunting. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo atas dukungan keuangan sebagai sponsor tunggal edisi pertama, dan juga kepada The Three Musketeer, penerbit buku Kompas, yakni Patricius Kahanar, Mulyawan Karim, dan Irwan Suhanda atas bantuan dan dorongan selama penyiapan edisi baru ini. Last but not least, kepada Mariska Vergina yang telah dengan tekun dan tabah membuat semua koreksi saya untuk edisi kedua ini. Suatu pekerjaan yang raksasa. Saya yakin di tahun yang penting ini, waktu kita telah mendoakan dan memperingati haul ke-160 sang pangeran di bekas kediamannya di Tegalrejo pada tahun 2015 lalu, dan telah memilih pemimpin baru bangsa. Buku kecil ini yang setara dengan sekapur sirih bisa bermanfaat bagi semua yang ingin mempelajari sejarah dan memperjuangkan masa depan Indonesia yang mumpuni atas asas kejujuran dan keikhlasan seorang Diponegoro. Itu prakata edisi kedua. Dan edisi pertama diberi prakata oleh Peter Carey. Kenapa kita perlu menulis biografi pahlawan nasional Pangeran Diponegoro? Di banyak negara lain di dunia, tokoh nasional yang begitu penting pasti telah menjadi subjek banyak penulisan biografi dan kajian sejarah. Setiap aspek kehidupan sang pangeran akan dipelajari secara rinci. Pemahamannya mengenai Islam dan tentang pusaka Jawa merupakan subjek monografi yang berbobot. Tentu saja akan banyak orang yang juga ingin membaca karya-karya yang ia tulis sendiri, terutama autobiografinya Babat Diponegoro. Naskah indah setebal 1151 halaman yang disusun selama 9 bulan antara bulan Mei 1831 hingga Februari 1832 pada masa pengasingannya di Manado. Dan yang pada 18 Juni 2013 diterima Komite Penasihat Internasional UNESCO sebagai salah satu dari 299 naskah dari semua negara di dunia yang telah masuk ke dalam daftar internasional ingatan kolektif dunia atau Memory of the World Register. Namun, situasi di Indonesia sangat berbeda. Sejarah kini kelihatannya kurang dihargai di Republik ini. Hasilnya telah terbukti betapa menyakitkan penanganan Jakarta yang amat buruk atas Timur Timur antara tahun 1975 sampai tahun 99, dan kurangnya pemahaman tentang masyarakat, politik, dan budaya Aceh. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk kegiatan penelitian sangat sedikit, dan perhatian pada kegiatan pengawetan naskah-naskah nyaris tak ada sama sekali. Oleh karena itu, salinan asli Pegon, tulisan Jawa berhuruf Arab dari Babat autobiografi Diponegoro di Perpustakaan Nasional yang bisa disejajarkan dengan buku pinter catatan Oliver Cromwell di Inggris atau buku harian George Washington Amerika Serikat nyaris hancur jadi debu. Begitulah banyak sekali laporan residen Belanda dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Sumber utama buku ini
sekarang hanya bisa diakses oleh segelintir saja orang Indonesia karena kurangnya kemampuan berbahasa Belanda. Sebagian besar orang Indonesia kini hidup dalam kekosongan historiografi. Mereka lebih akrab dengan budaya populer dari Barat dibanding warisan budaya mereka yang unik. Terkait dengan tokoh Diponegoro, jarum jam seperti berhenti berputar saat dua sejarawan militer Belanda, P.J.F. Low dan E.S. de Klerk, menyelesaikan 6 jilid buku adhikarya mereka tentang Perang Jawa. Serta ketika diterbitkannya Babat Diponegoro oleh Albert Russe & Co. di Surakarta sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, baru muncul sedikit kajian tentang Pangeran Diponegoro yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Di antara yang relatif banyak dikenal oleh orang adalah karya-karya Muhammad Yamin, Sukanto, Sagimun, Tanojo, Jamhari, dan juga Jamhari. Semuanya memberi informasi tentang aspek-aspek kehidupan dan zaman Diponegoro kepada para pembaca Indonesia pasca kemerdekaan. Tetapi, kecuali tulisan terakhir yang merupakan kajian sejarah benteng Stelsel, sistem perbentengan yang dibangun Belanda selama Perang Jawa, tidak satu pun ditulis berdasarkan penelitian langsung. Kurangnya riset inilah yang sesungguhnya menginspirasi disertasi doktor saya di Oxford tentang Diponegoro hampir 40 tahun yang lalu. Bagian kedua disertasi saya yang berisi 12 tembang tentang pecahnya Perang Jawa yang diambil dari sebuah babat Keraton Surakarta yang diterbitkan Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society di Kuala Lumpur lebih dari 30 tahun yang lalu. Sekarang tinggal segelintir eksemplar. Setelah lebih dari 3 dekade berlalu, baru bagian pertamanya yang diterbitkan oleh KITLV Press Leiden dengan judul The Power of Prophecy, Prince Diponegoro and the End of an Old Order in Java, tahun 1785 sampai 1855, atau Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa. Dalam waktu 6 bulan, edisi kedua, edisi revisi sudah kembali diperlukan. Ini menunjukkan betapa besar minat publik pada tokoh sejarah yang sangat dihormati ini. Bahkan edisi ketiga pun sudah direncanakan. Tetapi sebelum rencana itu terwujud, nasib menyela. Pada bulan Oktober 2008, saya pindah ke Indonesia seiring dengan dialihkannya manajemen KITLV Press kepada Brill, sebuah penerbit lain di Leiden. KITLV atau Lembaga Kerajaan untuk Kajian Asia Tenggara dan Karibia milik Belanda, ini merupakan sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang sangat terhormat yang sekarang berada di bawah pengelolaan Universitas Leiden. Kebedaan saya di Indonesia membawa kesempatan dan tantangan baru, seperti kisah dalam dongeng Dua Kota, Tale of Two Cities, dari Charles Dickens. Masa tinggal awal saya di Jakarta terbukti menjadi waktu-waktu terbaik dan terburuk. Sementara kerja profesional saya dengan Kementerian Kesehatan Indonesia Limbung, hidup saya sebagai sejarawan beruntung. Dengan dukungan murah hati dari Kepala Perwakilan KITLV di Indonesia, Dr. Roger Toll, dan dukungan keuangan sponsor-sponsor internasional dan lokal, termasuk Bapak Hashim Joyo Hadikusumo, Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Buku berbahasa Inggris saya Power of Prophecy diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh wartawan dan sejarawan senior Indonesia Parakitri T. Simbolon. Pada Maret 2012, terbitan itu muncul dalam satu set kotak buku 3 jilid yang indah berjudul Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855. Buku itu diterbitkan oleh Kepustakaan
Populer Gramedia, cabang dari Gramedia, salah satu penerbit buku terbesar di Indonesia. Sama dengan terbitan asli yang berbahasa Inggris yang hanya diterbitkan 650 eksemplar. Cetakan pertama sebanyak 3.500 eksemplar habis hanya dalam 1 bulan dan edisi kedua harus disiapkan dengan cepat. Karena minat ini, versi cetak pendek dari biografi tampaknya penting. Ini akan membuat karya saya dapat diakses oleh publik pembaca yang lebih luas dengan memusatkan perhatian lebih pada hidup sang pangeran daripada sejarah politik dan sosial Yogyakarta sebelum Perang Jawa. Saya didekati oleh penerbit buku Kompas. Penerbit buku lain di bawah Korporasi Kompas Gramedia untuk menyiapkan biografi 1 jilid dalam bahasa Indonesia. Tawaran ini langsung saya terima. Satu-satunya syarat dari saya adalah bahwa penerbitan dapat diterbitkan serentak oleh penerbit Peter Lang dari Oxford. Pada bulan Juli 2012, saya berjumpa dengan komisaris editor penerbit Peter Lang, Lucy Melville, dan menyerahkan proposal buku resmi yang langsung diterimanya. Oleh karena itu, penerbitan serentak dalam bahasa Inggris dan Indonesia dapat menjadi kenyataan. Pada masa di mana Indonesia dan di dunia Islam yang lebih luas tumbuh minat untuk mengartikan agama dengan politik, kehidupan di Ponorogo mungkin akan berarti suatu perspektif sejarah pastilah diperlukan pada apa yang diistilahkan oleh Merle Ricklefs sebagai sintesis mistik dalam tradisi Islam Jawa. Paling tidak, ia menawarkan kesempatan untuk memahami asal mula budaya pandangan hidup kaum muslimin Sufi Jawa yang hebat pada periode tradisional utama antara masa tatanan lama Jawa pada abad ke-18 Jawa dan masa puncak zaman kolonial yang dimulai sejak kemenangan Belanda dalam Perang Jawa. Penyiapan buku ini telah menyebabkan munculnya sejumlah utang budi yang sebagian besar telah diakui dalam buku saya Power of Prophecy dan Kuasa Ramalan, terutama Yayasan Arsari Joyo Adikusumo yang sekali lagi mendukung penerbitan buku ini. Masih ada beberapa lagi yang ingin saya catat di sini. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lucy Melville, Mette Bungard, Holly Katling dari Peter Lang, dan 3 pejuang The Three Musketeer penerbit buku Kompas, Patricius Kahanar, Mulyawan Karim, dan B. Supriyanto untuk bantuan dan dorongan tak terhingga selama penyiapan buku ini. Saya juga besar berutang budi kepada penerjemah yang sangat jeli, Bambang Murtianto, dan juga PM Laksono yang bertanggung jawab khusus untuk penerjemahan prakata, pendaluan, bab 1 dan 3. Bagaimanapun, mereka tidak bertanggung jawab untuk banyak kesalahan yang masih ada. Pemendekan radikal dari suatu karya asli bukanlah tugas yang mudah. Mereka yang akrab dengan buku saya terdahulu, Kuasa Ramalan, akan melihat banyak kesejajaran dengan halaman-halaman buku ini. Tetapi fokus kita sekarang lebih pada sosok Diponegoro itu sendiri dan bukan pada zaman di mana dia hidup. Hampir tidak ada satupun catatan kaki yang dipertahankan dari 2.184 catatan yang ada dalam karya aslinya. Dan semua appendix juga dihilangkan. Untuk mereka yang ingin mengacunya dengan dalam buku ini, Power of Prophecy, secara online bisa melihat dan mengakses di kitlv.nl. Harapan saya, biografi ringkas ini akan memenuhi 2 tujuan, yakni meningkatkan kesadaran publik Indonesia sendiri tentang kehidupan dan zaman Pangeran Diponegoro dan menyediakan buku teks yang layak dan cocok untuk digunakan di sekolah menengah atas dan di universitas-universitas di Indonesia. Bahwa kedua hal itu mutlak diperlukan, telah digarisbawahi oleh berita tentang pertunjukan yang digelar dalam rangka menyambut mahasiswa baru di Universitas Diponegoro di Semarang 2 Oktober 2012. Ternyata hanya 9% dari mahasiswa baru di Fakultas Kesehatan Masyarakat di universitas tersebut yang tahu siapa itu
Pangeran Diponegoro, dan lebih sedikit lagi yang memahami dengan baik tentang Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Semoga biografi ringkas ini dapat mengilhami generasi muda Indonesia untuk memberi penghargaan yang lebih besar kepada sejarah mereka sendiri, serta agar mereka berani menjalani karir sebagai sejarawan profesional. Saya berharap mereka tergugah oleh perkiraan Mutakhir yang menyebutkan bahwa 90% karya tulis ilmiah tentang Indonesia justru disusun oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia, yang sebagian besar tentunya adalah orang asing. Jika angka ini benar, maka Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling kurang efektif menjelaskan dirinya sendiri pada dunia luar. Situasi semacam itu tidak baik untuk Indonesia di masa yang akan datang. Bahkan bila ramalan ekonomi terkini dari McKinsey Global Institute benar, yakni bahwa Indonesia akan bergerak dari kekuatan ekonomi dunia terbesar ke-16 menjadi yang ke-7 pada tahun 2030, maka ia hanya akan menjadi sebuah kapal yang berlayar tanpa kompas. Istilah jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah yang diungkapkan Presiden pertama Indonesia Soekarno dalam pidato 17 Agustus terakhirnya pada tahun 1966, kini terdengar lebih benar dari sebelumnya. Tanpa cinta dan penghargaan pada sejarah mereka sendiri, Indonesia akan terpecah dan orang-orang Indonesia akan hidup terkutuk selamanya di pinggiran dunia yang mengglobal tanpa tahu siapa diri mereka sebenarnya dan akan kemana mereka pergi. Adalah tugas generasi muda untuk menghindari jangan sampai hal ini terjadi. Adalah tugas generasi lebih tua yang sekarang ada dalam posisi-posisi kepemimpinan untuk menyediakan sumber daya guna, memastikan bahwa sejarah memiliki tempat terhormat dalam kehidupan bangsa. Dalam zaman reformasi dan pembaruan nasional saat ini, Indonesia yang sungguh-sungguh beradab adalah sebuah keniscayaan. Itulah dua kata prakata dari Peter Carey. Oke. Terima kasih yang masih bergabung. Ada Pak Gusoro, saya sapa terlebih dulu ya. Saya menyimak saja waktu saya sekolah dulu, seingat saya Pangeran Diponegoro itu dijebak untuk berunding, tapi ternyata ditangkap lalu diasingkan di Makassar, Sulawesi Selatan. Itu seingat saya. Benar atau enggak, mohon maaf, Maribut, kisah sejarah pelajaran di SD dulu. Saya sangat senang dengan cerita yang dibawakan oleh Mas Ribut. Cerita ini belum cerita, Pak, ini baru prakata ya. Prakata itu pengantar buku ya. Cerita tersebut mengingatkan tokoh-tokoh para pahlawan cerita-cerita dulu diungkap kembali anak-anak sekarang biar mempunyai jiwa nasionalisme kepahlawan seperti Pangeran Diponegoro. Matur nuwun. Oke. Pak Bati Comal, oke, ternyata Indonesia dijajah oleh orang kita sendiri dari dulu. Ya, begitulah. Sepertinya begitu. Belanda dan negara lainnya yang pernah menjajah Indonesia karena diakses oleh penguasa yang rakus. Agaknya kalau saya gini Pak Abbas, kita perlu merevisi kata penjajahan deh. Karena gini, kalau kita masih menggunakan istilah penjajahan, berarti ada subjek, ada objek. Kita menjadi yang terjajah dan ada pihak lain yang menjajah. Selamanya kita akan menjadi bangsa yang inferior, nggak percaya diri, nggak face to face gitu loh, nggak berhadapan-hadapan, nggak berani untuk berhadapan-hadapan. Nah, melalui pembacaan saya tentang buku ini ya, buku Pangeran Diponegoro ini, harapan saya sih kita punya gagasan baru mengenai sejarah bahwa kita bukan yang terjajah, tetapi kita melawan, kita melakukan sebuah perlawanan terhadap bangsa yang mau mengangkangi kekuasaannya di negeri ini. Nah, itu baru kayaknya keren tuh. Jadi kita face to face, berhadapan, berani gitu loh. Selama kita masih menggunakan kata penjajahan, saya kira kita akan menjadi bangsa yang selalu tersudut ke belakang dan tidak pernah berusaha untuk menjadi bangsa yang berani untuk berhadapan dengan kenyataan. Apalagi dengan kenyataan yang sekarang,
negara-negara dunia luar sana sudah mengglobal, dunia begitu mengglobal, kita sama sekali tidak tahu siapa kita sebenarnya. Kita cuma tahu menyebut nama Indonesia, but who is Indonesia? What is Indonesia? Apa itu Indonesia? Siapa itu Indonesia? Oke, ya. Oke, terima kasih ya, dan berlanjut hingga dan itu ternyata orang pribumi ya. Saya lanjutkan dari Pak Abbas, dan berlanjut hingga kini entah kapan terlahir dari titisan Pangeran Diponegoro era sekarang. Kita rakyat hanya bisa berdoa dan berharap keajaiban itu datang. Nah, itu kan kenapa harus berharap? Why? Doing something, lakukan sesuatu. Kita berupaya bareng-bareng gitu. Kita sama-sama rakyat. Gak ada penguasa di sini. Yang ada kita adalah pemilik sah republik ini. Itu maju bareng gitu loh. Ya, kalaupun misalkan ada sesuatu yang ya agaknya sekarang saya tidak ingin saya tidak ingin terlalu terbawa emosi pada apa yang sekarang terjadi. Oke, mungkin mereka bisa begitu. Kita bisa lebih dari itu. Wah, itu. Tapi bukan berarti yang buruknya ya. Nah, itu. Dan Indonesia bisa gemari pahlaw jinawi, seperti kata pujangga-pujangga Jawa yang arif. Oke. Mas Eng di Batang, ikutan komentar. Kita sering berpikir bahwa sejarah bergerak maju, bahwa ada garis lurus yang membawa perubahan dari masa lalu yang gelap ke masa depan yang lebih baik. Tapi lihat di mana kita sekarang. Kita masih di tempat yang sama, hanya dengan aparatus yang sedikit berbeda. Kemana kita bisa berlindung? Demokrasi sudah serupa kanker dan penguasa menjadi pusat kankernya. Segala macam hak dan ekspresi hidup telah dijarah oleh supremasi dan kleptokrasi. Ada semesta dalam kotak yang disembunyikan ke dalam janji-janji surga, kekuasaan, hierarki dan eksploitasi digaungkan sejauh hasrat tanpa pungkasan, dipoles dengan flamboyan atas nama pemberdayaan ataupun perubahan. Sungguh tragedi komedi, betapa jenaka takdir yang pandir. Sebagian ditumbalkan demi yang segelintir. Tak ada kemenangan yang sepenuhnya, pun tak ada kekalahan yang menganga. Menang dan kalah adalah anomali. Petaka bagi tirani pungkasannya. Anasir dari semua kekuasaan adalah otak bulus dan keserakahan. Entah sudah berapa kali aku bilang bahwa negeri ini sedang bercanda. Tak lucu memang, tapi tetaplah tertawa meski harus berlinang-linang. Wah, gila ini. Oke, keren Mas Eng. Tapi begitulah fakta. Kita perlu menginsafi masa lalu kita sebegitu keren. Kenapa masa kini kita tidak punya gambaran tentang masa depan? Itu persoalannya. Apabila Sultan Agung pernah mengatakan bahwa perang yang dia lakukan melawan Batavia pada waktu itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk 100 tahun ke depan, kita mau melakukan untuk yang mana? Itu pertanyaan yang mari kita jawab bersama-sama. Kita renungkan bareng-bareng untuk masa depan bangsa ini. Oke.